Mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami percaya bahwa apapun yang Bapa lakukan dan melalui kasih-Mu yang besar kepada Tuhan kami Yesus Kristus, di situ kita melihat ada satu perkara yang sangat indah, bahwa apapun yang Tuhan lakukan, baik bagi mata kami adalah sesuatu yang sulit kami terima, terutama bagi seluruh hati kami, bagi pikiran kami, ataupun bagi perasaan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mempunyai hikmat, kebijaksanaan, rancangan, dan bahkan ketetapan dalam kemahatauan Tuhan, kemahadiran Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi adalah mengarahkan hati kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung sepenuhnya pada Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan jika kami menerima perkara-perkara dalam kehidupan kami, baik yang penuh dengan sukacita, kelancaran, keindahan dalam perjalanan hidup kami, ataupun sesuatu yang menyakitkan, baik itu berupa duka cita yang dalam, ataupun berupa tantangan-tantangan dan juga permusuhan, perselisihan, pergumulan, kesesakan dengan orang-orang yang di dalam dosa. Dan kami juga mohon biarlah Engkau sendiri akan menilik hati kami supaya kami sungguh dilayakkan dan dibawa dalam satu pengenalan akan Kristus yang membuat kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami, Tuhan pimpin kami. Kami serahkan juga untuk firman yang kami dengarkan hari ini dengan satu tema, di manakah sebenarnya neraka itu? Dan apa sih neraka itu? Berikan kami hikmat Tuhan, karena hanya melalui firman yang kudus dari mulut anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami dapat mengerti ini. Dengan iman yang Kau anugerahkan bagi kami mau berjalan, dan kami mau memberitakan berita kasih karunia dan murka Tuhan ini adalah seimbang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan melihat di manakah surga dan neraka. Ini satu pertanyaan yang pada umumnya itu terjadi ya. Dan kita akan melihat secara singkat dalam Matius 24. Matius 24 ya. Matius 24. Nah, kita akan bersama-sama melihat satu penjelasan dari Tuhan Yesus, khususnya dalam perumpamaan-perumpamaan yang Dia jelaskan. Dan yang sangat mengherankan adalah perumpamaan-perumpamaan ini menjelaskan tentang kondisi neraka. Jadi satu tempat di mana orang-orang yang menentang Dia, yang melawan Tuhan, yang tidak mau menyembah Tuhan, Tuhan Yahweh dan di dalam Kristus anak yang tunggal itu, apa yang dialami oleh mereka. Nah, di sini kita melihat kondisi yang terakhir gitu ya. Matius 24 ayat 51. Saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi ini ratapan itu bukan cuman kesedihan ya, tetapi ini satu longlongan, satu kayak serigala itu melolong gitu. Jadi teriakan yang begitu merana, begitu mengerikan sebenarnya. Dan itu lolongan itu ada lolongan yang terus-menerus karena bentuknya itu nggak berhenti. Bentuknya itu ada satu ketakutan. Nah, itu adalah kondisi neraka. Kondisi neraka. Nah, kita diberi penjelasan kondisi neraka itu bagaimana sih, ya. Dan di kondisi itu ada tempat yang dipisahkan. Jadi neraka itu tempat yang berbeda dari surga. Jadi dipisahkan. Nah, kita akan melihat ayat yang tentang malaikat-malaikat ini ya. Nah, kita melihat ayat 31. Jadi setelah kita mati, kita meninggal itu, kita pergi kemana? Dan bagaimana kondisi-kondisi itu kita dijamin oleh Tuhan. Jadi orang-orang percaya itu akan dibawa oleh malaikat-malaikat
siapapun dia yang percaya pada Kristus, mau dari yang kecil, mau dari yang besar, ataupun sampai bayi. Jadi bayi yang jabang bayi itu yang di dalam keluarga Tuhan, yang di dalam ikatan perjanjian, itu begitu mati, itu dikawal dan dibawa oleh malaikat-malaikat. Dan bukan cuma satu malaikat, malaikat-malaikat. Jadi yang tiap hari malaikat-malaikat ini mengumpulkan orang-orang mati Kristen, yang tiap detik berapa orang kita nggak tahu, dan satu hari berapa orang yang meninggal seluruh dunia, nah itu dikumpulkan oleh malaikat-malaikat. Ya. Nah, ini ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi atau dunia itu ya. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi dari horizontal, dari bumi ke bumi, dari ujung bumi ke bumi itu menyeluruh, dan dari langit ke langit. Jadi artinya dari masa ke masa, dari perbatasan yang tak terlihat dengan yang terlihat, itu dikumpulkan oleh malaikat-malaikat ya pada akhir zaman itu. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi firman Tuhan itu kekal. Langit dan bumi itu akan diubahkan Tuhan, akan dibinasakan, baik ya unsur-unsur yang dalam dosa, orang-orang dalam dosa, dan tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan, tidak bisa diampuni, dan mereka menolak. Nah, dalam kebinasaan itu mereka dihempaskan oleh Tuhan, dilemparkan ke dalam neraka, dan mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Ya. Nah, kita lihat ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Hari akhir, hari tanda petik zaman akhir. Orang ngomong itu kiamat. Nah, kalau di dalam Alkitab, kiamat itu bukan seperti yang dipikir agama-agama itu. Ya, kiamat beda sekali. Nah, kita ngomong kiamat beda artinya dengan kepercayaan agama lain. Nah, kiamat itu artinya akhir zaman, Tuhan Yesus datang dan menghakimi, mengadili semua. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi yang tahu itu hanya Bapa. Kapan waktunya itu hak berdaulat dari Bapa. Anak pun tidak tahu. Dalam arti menyerahkan itu kepada kehendak Bapanya. Jadi dalam ketaatannya, dia menyatakan anak tidak tahu. Menunjukkan anak pun itu adalah kondisi Yesus yang ada di bumi ini. Jadi setelah dia pergi ke surga, itu rancangan keilahian, kedaulatan Allah, ketetapan Allah. Anak tahu nggak waktu yang Bapak tahu? Dalam kondisi keilahian kealahannya, dia tahu, dan dia dalam kondisi kemanusiaan itu, dia menyatakan dia taat pada Bapaknya, karena misinya itu bukan memberitahu tentang surga neraka, tentang kapan waktunya akan datang, bukan itu. Ya, jadi misinya adalah juru selamat, menyelamatkan, menebus, dan di luar itu anak tidak mengatakan apa yang tidak boleh dikatakan oleh Bapak. Jadi taat, omongan, pikiran, kehendak semua itu betul-betul Yesus itu taat luar biasa. Ya, oke, kita akan lihat ini. Saya akan memberikan screen-nya. Nah, saya share ini ya. Nah, di sini ya saya share. Nah, kita akan bersama-sama lihat ini ya, screen. Jadi neraka itu adalah tempat penghukuman. Penghukuman apa? Bagi orang-orang yang melawan Tuhan, yang menolak Tuhan, yang membenci Tuhan, orang yang memusuhi Tuhan, dan yang menghina, menghujat nama Tuhan. Dan ini lengkap sekali. Dan tidak mau datang pada Tuhan. Jadi orang-orang yang ke neraka itu adalah orang-orang yang bukan dibawa oleh Tuhan dengan sengaja dimasukin neraka. Bukan. Mereka yang membuang dirinya ke neraka, yang melawan Tuhan. Jadi secara sifat hakikinya, neraka itu adalah tempat di mana orang-orang yang melawan Tuhan. Jadi otomatis mereka menghendaki kondisi melawan Tuhan. Dan mereka sadar mereka betul-betul mau memisahkan diri dari hadirat Tuhan. Dan itu sangat jelas. Ya. Nah, kita akan lihat Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-30. Jadi saya memberitakan ini karena berkaitan dengan apa yang Yesus bereskan di kayu salib.
Dan banyak orang melihat dosa itu. Sebenarnya bukan hanya dosa manusia, ya, tapi maut, neraka itu dibereskan oleh Tuhan dan dikalahkan oleh Tuhan. Dan bagi kita sekarang, neraka itu sudah tidak menjadi ketakutan, tidak menjadi satu kekhawatiran kita. Saya ini masuk surga atau masuk neraka. Dan jelas sekali bahwa di dalam Kristus semua orang akan dikumpulkan masuk ke dalam kerajaan kekal, kerajaan surga. Ayat 30, pasal 25 ayat 30. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi di sana terdapat ratap kertak gigi. Sekali lagi di situ dikatakan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi the dark of the darkness itu dilemparkan ke sana. Dan apa yang terjadi? Ada satu kondisi ketakutan yang tak terperikan, tak terungkapkan. Jadi mereka meratap dan giginya itu sampai berretak. Itu menunjukkan ketakutan yang puncak. Dan jangan lupa, iblis juga mengalami hal yang sama. Iblis mengalami sama. Jadi waktu Tuhan Yesus ketemu dengan orang gila, dikedara, dikerasa itu, ataupun yang lainnya, waktu dia mengusir setan, itu iblis-iblis semua itu, roh-roh jahat, setan-setan itu tunduk kepada Kristus. Jadi mereka menyembah Kristus dan mengatakan, kenapa kamu kok ngurusi sekarang ini, mau menghukum kami, kan masih nanti gitu. Nah, Tuhan Yesus punya hak untuk membebaskan orang dan melemparkan roh-roh jahat itu atau mengusir roh-roh jahat itu. Jadi kondisi itu yang kita lihat, dan mereka menyembah, mereka ketakutan dalam kondisi maha kudus daripada Allah itu dengan iblis yang maha berdosa itu yang tidak bisa dimaafkan dosanya, itu tidak mampu berhadapan dengan Tuhan. Dia pasti melarikan diri. Nah, orang-orang yang bersama dengan Tuhan di surga itu melekatkan diri bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama orang-orang percaya itu kita tidak doyan, kita tidak mau, itu artinya kita sedang dalam warning, dalam peringatan dari Tuhan bahwa kamu ada sesuatu yang menarik, bukan dari roh-roh yang ada di dalam roh yang bersama dengan Kristus dalam kuasa roh yang benar, tetapi kamu sedang tersisihkan dan sedang terseret dengan kondisi-kondisi yang ada. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus mencari kerajaan Allah itu terdahulu, yang terdepan. Dan jangan lupa, kebenaran-kebenarannya itu yang terus mendukung kita. Nah, kalau kita lupakan itu, kita dalam kondisi yang diperingati oleh Tuhan. Jangan sampai seperti bangsa Israel dibuang, dihajar, dan sangat mengerikan sekali. Kalau kita baca dalam kitab Ratapan, kitab Yeremia, kitab Yeskiel, kitab Yesaya, itu bangsa Israel itu dibuang Tuhan, bukan hanya dibuang, itu dihajar, dibinasakan, dan betul-betul apa ya, kalau orang itu bahkan dosanya Sodom dan Gomora pun hukumannya lebih hebat. Tuhan membuang bangsa Israel, menghajar bangsa Israel. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena dosa bangsa Israel itu luar biasa. Jadi ada seorang keluarga, seorang ibu memasak anaknya yang masih bayi untuk dimakan. Coba bayangkan, itu bangsa Israel. Dosa sampai jatuh seperti itu. Maka Tuhan mengatakan ini dosa yang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Kamu sudah biadab dan melebihi bangsa lain, melebihi orang yang nyembah berhala, dan kamu sungguh-sungguh nggak bisa Tuhan terima, dan Tuhan binasakan orang ini. Bangsa Israel dibinasakan Tuhan. Bangsa Israel dalam arti bangsa fisikal dagingnya itu melawan Tuhan, dibinasakan Tuhan dan dimasukkan neraka. Dan jangan dipikir orang Israel semua masuk surga. Enggak. Dan termasuk juga orang Kristen yang dalam arti Kristen yang bukan dimiliki oleh roh Tuhan, dimeteraikan oleh darah Kristus. Itu juga sama bagi kita. Kalau kamu melawan Tuhan dan dalam hidupmu kamu tidak pernah taat pada Tuhan, tapi ke gereja kamu rajin, tapi hidupmu tidak ada perubahan, itu dibinasakan Tuhan kita. Kita orang munafik sekali. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Matius 41. Matius 41. 25-41. Saya bacakan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk."
Nah, jelas. Orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Roh-roh jahat. Malaikat-malaikat jahat. Jadi nyala itu satu perkataan yang begitu keras pada Tuhan, kepada Petrus, kepada setan, kepada roh jahat, dan kepada orang-orang yang seperti ahli Taurat, orang Farisi dikatakan tercelakalah, terkutuklah kamu. Dan itu nggak akan bisa diubahkan itu. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan terkutuklah, itu udah final, udah akhir. Sudah ketetapan yang tidak bisa diubah. Jadi orang yang dipilih dan orang yang dikutuk oleh Tuhan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita tidak tahu betapa dalam hikmat Tuhan seperti ini. Dan kita tidak bisa mengatakan, kok bisa dia seperti ini, mengapa dia? Itu hak Tuhan. Dan Tuhan jauh lebih pintar dari kita. Dan itu jelas dalam Alkitab dikatakan, dinyahkan oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ayat 42. Kenapa dinyahkan? Karena mereka waktu mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Sebab, ayat 42, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, dan di dalam penjara itu ya, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau bagaimana orang asing atau telanjang sakit? Dan ini perkataan-perkataan yang orang-orang cari alasan sebenarnya. Jadi jelas sekali orang-orang seperti ini akan dibuang oleh Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke screen lagi supaya kita bisa belajar. Nah, hukuman kekal itu juga disebut sebagai kematian yang kekal. Jadi namanya kekal itu adalah sudah terakhir, sudah tidak bisa diubahkan, sudah ditetapkan dan Tuhan sudah finish, sudah sempurna. Jadi kekal itu di dalamnya mengandung semua sudah ditetapkan, sudah sempurna dan tidak bisa diubah ketetapan Tuhan bagi orang-orang yang melawan Tuhan ini. Ya. Dan juga kita akan melihat perbandingan-perbandingan yang luar biasa. Jadi kalau Allah memberikan kita kasih yang kekal, kasih yang indah, yang maha indah, maka kita harus mengaku juga ada kasih kekal, ada murka yang kekal. Ada kebencian Allah yang kekal. Apa kebencian Allah yang kekal? Kebencian terhadap segala sesuatu yang disebut dosa, yang tidak tepat pada sasaran, yang tidak taat pada Tuhan. Dan semua itu dibenci oleh Tuhan. Dan itu sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersama dengan Tuhan, tidak menjalani semua apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan mereka kemudian minggir. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengalami kematian yang kekal. Kehidupan kekal, ada kematian kekal. Kasih yang kekal, ada kebencian yang kekal. Kasih ada murka. Dan ini semua adalah dalam diri Allah itu sifat itu menyatu. Jadi kalau orang tanya, di manakah neraka itu? Di manakah surga? Jadi kita harus langsung melihat, bukan kita membayangkan tempat atau kita membayangkan satu dimensi di mana ada rumahnya, di mana di situ ada orang-orang percaya di sana, di mana ada tempat yang seperti tungku api, di situ ada api yang menyala. Bukan itu. Tetapi di manakah surga dan neraka? Kita langsung bertanya, keberadaan Allah. Karena surga, apa itu neraka, apa tidak terpisahkan. Karena orang-orang yang melawan Allah itu berada di neraka. Orang-orang yang tidak melawan Allah berada bersama dengan Allah. Jadi mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Dan itu jelas sekali. Jadi di manakah surga dan neraka? Itu jawabannya adalah ya ini tadi berhenti ya. Di manakah Allah itu membawa kita ke dalam satu hati yang benar-benar waktu kita melihat orang masuk ke neraka, nanti kita akan melihat itu. Kita tidak kemudian menjerit pada Tuhan, Tuhan, kasihan Tuhan, tolong selamatkan itu. Oh, enggak ada itu.
Bahkan orang masuk neraka pada akhir zaman nanti dipisahkan Tuhan, kita semua memuliakan Tuhan. Dan dari mulut kita keluar pujian, haleluya, haleluya. Kita bersukacita mereka dihukum Tuhan. Kita bersukacita mereka dibinasakan Tuhan. Karena dalam diri orang percaya, semua harus keputusan Allah itu adalah kita amini dan kita muliakan. Jadi kalau ada orang tanya pada saya, Pak, kenapa Bapak kok senang ada penjahat dimasukkan penjara? Loh iya, itu tempat dia. Itu keadilan Allah. Dan itu harus kita penuh sukacita. Jadi kita bersyukur ada penjara, ada tempat rehabilitasi, ada tempat yang disediakan Tuhan untuk belas kasihan Tuhan. Kita bersyukur, kita bersukacita. Waduh, Bapak, orang dihukum malah bersukacita. Nah, itu sifat daripada firman Tuhan yang dijelaskan pada hari ini. Ya, jadi kita akan mempelajari ini. Jadi, di mana ke surga dan neraka itu, kita harus bertanya langsung keberadaan Allah. Allah yang menetapkan surga dan neraka. Dan kondisi surga dan neraka bukan kondisi seperti kita di tempat ini. Kenapa? Karena itu ada kondisi yang selama-lamanya. Jadi kalau kita punya waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 30, 31, ya kan bulan Januari sampai Desember, tahun 1000 berapa sampai 2000 berapa, 3000, kita nggak tahu. Tapi semua ini adalah ada batasnya. Kalau dinamakan selama-lamanya, itu tidak ada batasnya. Masuk dalam alam kekekalan. Jadi Allah itu kekal, tidak punya alfa dan omega, tidak punya awal dan akhir. Kalau kita ada awalnya, tapi bersama dengan Tuhan selamanya. Jadi itu artinya selama-lamanya. Kalau kekal adalah Allah sendiri yang kekal. Malaikat tidak kekal. Hanya Allah yang kekal. Dan kita dimasukkan dalam kekekalan Allah bersama-sama dengan Allah. Ini luar biasa. Jadi kalau kita penuh sukacita, contoh gitu ya, kita bersukacita di sini, terus kemudian kita mengalami satu duka cita. Nah, kita berkata, susah ya, sukacita terus duka cita lagi, sukacita duka. Kapan berhentinya duka cita? Nah, nanti di surga. Duka cita, seluruh kesedihan, air mata, seluruh sakit penyakit, semua itu akan berhenti. Dan di surga itu sempurna. Semua yang berkaitan dengan dosa itu bersih semuanya. Jadi kita dikatakan bahwa di sini kita berpisah dengan segala sakit penyakit, dengan segala perpisahan, dengan segala perang, dengan segala kebencian orang penjahat-penjahat yang menembak orang, membunuh orang, ngebom semua. Tapi di surga sana itu tidak ada seperti itu. Nah, kita akan bertemu di surga. Jadi Paulus yang pernah ke surga, satu-satunya pribadi manusia yang pernah ke surga bersama dengan Tuhan secara fisik dan semua utuh secara roh jiwanya, itu Paulus. Dan Paulus mengatakan satu kalimat di dalam 1 Korintus itu kan, dengan jelas dia mengatakan apa? Segala sesuatu yang kita terima, penderitaan kita di dunia ini, satu pergumulan kita yang terberat apapun, kesesakan yang paling sulit kita masuk dalam pikiran kita, masuk akal kita, dan kita yang tidak ada baiknya dalam hidupnya selalu bergantung pada belas kasihan orang, dihina orang, diremehkan orang. Bahkan oleh orang kaya itu tiap hari dia datang, dia cuman diberi seperti anjing. Orang-orang yang seperti ini kita tahu bahwa hal-hal yang membawa kita dalam pengetahuan yang benar kepada keberadaan Allah itu membuat kita disadarkan dengan satu kondisi, wah, jadi betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam api neraka itu, tetapi kita dibawa dalam satu persekutuan dengan Allah yang kekal dan tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Sedangkan di sana, air mata, duka cita, wah itu penyesalan cuma di sana, tapi tidak mengubahkan apapun. Jadi di neraka itu mereka menyesal tidak ada pertobatan. Di surga tidak ada orang menyesal tanpa pertobatan. Dan semua harus mengalami pertobatan dan mengalami hadirat dan melihat Allah, melihat kerajaan Allah, melihat kekudusan Allah. Nah, kita bersyukur di sini, ya. Nah, kita akan masuk ke dalam poin yang lain, ya. Kita akan melihat. Nah, kita buka Lukas 16. Lukas 16.
Ya, Lukas 16 ayat 22. Perhatikan baik-baik ya. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi jelas ya, tadi kan dunia dan semua orang mati itu satu persatu semua dikumpulkan oleh malaikat, atau berapa laksa malaikat itu ya, kita nggak tahu. Pokoknya malaikat-malaikat aja, bukan satu, bukan satu malaikat, tapi malaikat-malaikat. Sedangkan Lazarus waktu meninggal juga sama. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23, orang kaya itu mati juga, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Nah, kita lihat ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, kami itu artinya keberadaan Allah, keberadaan Lazarus dengan Abraham, dikatakan di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jurang yang tak terseberangi. Hadirat Allah dengan orang percaya itu tidak ada jurangnya. Ada jembatannya, yaitu Kristus. Kasih Kristus. Jadi bersekutu dengan Allah. Tetapi orang yang di dalam neraka, orang dibinasakan Tuhan, itu ada jurangnya. Jadi kita di sini nggak bisa mengharapkan di sana tidak bisa untuk ke sini. Dan hanya Tuhan yang bisa ke sana ke sini. Tapi kita nggak bisa. Dan Tuhan berikan pemisahan, berikan jurang. Jurang itu artinya pemisahan kekal dari Allah. Pemisahan yang selama-lamanya. Pemisahan yang tidak mungkin dilewati. Hanya orang yang punya kekuatan kekal bisa melewati itu. Dan itu hanya Tuhan. Jurang yang selama-lamanya. Jurang yang tidak terhampiri istilahnya. Ya. Supaya mereka mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ya, jelas sekali, tidak dapat menyeberang. Nah, kita akan melihat Wahyu pasal yang ke-14. Ya, Wahyu pasal ke-14. Kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 19. Demikian. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Ya, ini melambangkan satu penuaian. Jadi malaikat menuai dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Jadi waktu malaikat menuai itu ada dua. Jadi pemisahan kepada gandum yang benar dan ilalang. Kan kita tahu ini kan. Nah, yang ilalang itu diambil dan kemudian melemparkannya ke dalam kilangan. Kilangan itu satu penghancuran sebenarnya. Satu penghukuman. Ya. Satu penghancuran, satu penghukuman. Nah, ya kita bersyukur ya. Jadi kilangan itu menunjukkan satu masa, itu masa penghakiman, masa akhir, digambarkan dengan kilangan. Murka Allah. Jadi kilangan itu melambangkan murka Allah. 20. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jauhnya 200 mil. Ya. Kita lihat pasal 19 ayat 3. Ya, 19 ayat 3. Saya bacakan ayat yang pertama. Saya bacakan ayat pertama ya. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya. Perhatikan ya. Haleluya. Aneh nih. Tadi saya katakan orang yang dibinasakan oleh Tuhan dimasukkan dalam api neraka, dalam gelapnya gelap, kertak gigi, itu dibuang oleh Tuhan. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di surga dan semua itu adalah memuji Tuhan. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Jadi kita memuji Allah dengan kondisi yang ada kebinasaan itu. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Kita memuji Tuhan.
Orang dibinasakan kita bersuka cita luar biasa. Menunjukkan betapa cintanya Tuhan kepada kita sehingga ada orang dibinasakan. Keadilan Allah dinyatakan dan semua itu jelas terjadi pada bangsa Israel. Waktu bangsa Israel dihakimi, kemudian dihukum, dihajar oleh Tuhan, didatangkan orang-orang Kastim, orang dari Babilonia menghajar, menghancurkan Yerusalem semuanya. Kemudian Media, Persia, orang-orang Yunani, Romawi menghancurkan dan beratus-ratus tahun. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah membawa bangsa Israel kembali kepada perjanjian yang kekal, membawa kepada keselamatan, membawa kepada waktu yang sangat indah bersama dengan Tuhan. So, mereka berubah, bertobat, kemudian beralih kepada jalan kebenaran, dan barulah Tuhan akan memulihkan mereka. Nah, sedangkan orang-orang yang bangsa-bangsa yang menjajah Israel, yang menghajar Israel, yang dari Tuhan juga diangkat dan diterbitkan, dilahirkan oleh Tuhan itu dibinasakan oleh Tuhan. Ini aneh Tuhan ini. Jadi orang Israel itu dihajar dengan orang-orang jahat itu, dan orang jahat setelah Israel bertobat, dibinasakan Tuhan mereka semua. Karena alat yang akan dihancurkan, alat yang akan diremukkan. Dalam Roma pasal 9 ada. Jadi clay atau tanah liat yang hanya dibuat untuk dihancurkan. Itu adalah orang-orang seperti Fir'aun, orang-orang yang jahat-jahat seperti itu. Yang dalam satu waktu bisa menjajah bangsa-bangsa yang baik ataupun kondisi-kondisi masyarakat yang ada. Kenapa ada orang jahat? Ya itu dalam kondisi Tuhan izinkan itu terjadi untuk apa? Untuk menghajar, menghukum orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, supaya kita berubah. Dan ini penjelasannya. Ya, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Sebab benar dan adil penghakimannya. Dan perhatikan, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ayat 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, kedua kalinya, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Apa itu? Asap murka Allah. Naik sampai selama-lamanya. Ayat 3 ya. Dan kemudian ayat 4. Perhatikan baik-baik. Kita tidak pernah menyembah Tuhan karena murka Tuhan. Tapi di dalam kitab Wahyu ini, kita nanti akan tersungkur seperti tua-tua Israel atau mewakili bangsa Israel 12 orang dan 12 suku bangsa mewakili bangsa Israel, 12 orang rasul mewakili perjanjian baru. Perhatikan, apa yang terjadi dengan kejadian itu? Apakah mereka kemudian memohon pada Tuhan supaya Tuhan memberikan belas kasihan, memberikan kesempatan lagi untuk bertobat? Nggak ada itu. Ya, ayat 4, coba kita lihat. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata apa? Perhatikan. Ketiga kalinya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi orang bertanya, Pak, mengapa ada neraka? Supaya kita bersuka cita. Pak, mengapa neraka? Supaya kita menikmati kasih kita tidak masuk ke sana. Pak, mengapa ada neraka? Supaya Allah dimuliakan, dia adil dan benar. Kenapa ada neraka? Allah punya penghakiman yang tidak bisa ditolak. Kita bersyukur, haleluya. Jadi keberadaan surga itu adalah keberadaan yang penuh dengan sukacita, kabar neraka adalah keberadaan yang satu kondisi yang sangat mengerikan. Dan keratap dan tangisan yang tidak ada habis-habisnya. Dan disitulah tangisan Kristus, Eli, Eli lama sabatani, di atas kayu salib, adalah tangisan kita semua. Untuk apa? Menangisi bahwa orang-orang yang tidak bersama dengan Kristus dan tidak mengakui dia di kayu salib, semuanya dalam tangisan yang mengerikan, ditinggalkan oleh Allah. Eli, Eli lama sabatani. Sedangkan kita, Immanuel. Eli, Eli, Manuel. Eli, Eli, Manuel. Artinya apa? Allah, Allahku. Engkau hadir di dalam manusia. Engkau selama-lamanya bersama dengan kami. Dan ini adalah satu seruan yang luar biasa. Dan kita bersyukur. Kenapa saya menjelaskan ini setelah dalam pergumulan doa? Ya.
Begitu. Oke, sekarang ini ada materinya tidak muncul ya. Saya akan melihat bersama-sama. Oke. Nah, kita akan kembali. Saya ulangi. Coba bisa dilihat nggak share ini materinya? Ini ya, bisa ya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari beberapa hal yang penting ini, kita tahu bahwa di surga itu, seluruh daripada tindakan Allah untuk menghancurkan kebinasaan orang-orang yang jahat, yang murtad seperti itu semua disambut dengan penyembahan, disambut dengan pujian, disambut dengan satu perkataan, memang benar dan adil Engkau Tuhan. Dan ini luar biasa. Kita masih ingat dalam Filipi pasal 2, bahwa segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi anehnya, orang-orang yang tidak percaya pada Yesus adalah Tuhan, mereka tetap akan mengaku ini. Dan apa yang mereka terima? Mereka menerima kebinasaan. Dan jangan lupa juga di dalam Yakobus pasal 2, kita tahu bahwa iblis itu percaya Tuhan. Percaya ada Tuhan. Tapi tidak percaya kepada jalan kasih Tuhan. Jadi iblis dibinasakan. Jadi jangan heran kalau orang ateis itu lebih iblis dari iblis. Orang ateis itu lebih iblis dari iblis karena iblis masih percaya Tuhan. Dan dikatakan dalam Alkitab, iblis itu beriman kepada Tuhan. Tapi bukan beriman dalam anugerah, dalam pertobatan, bukan. Dia beriman dalam penghukuman Tuhan. Dia sudah tahu roh-roh jahat tahu akan dihakimi, dan itu berkata waktu bertemu Tuhan Yesus, waktu mereka mau diusir. Itu dihakimi oleh Tuhan. Mereka tahu akan dihakimi, mereka tahu akan masuk neraka. Dan mereka tidak menolak itu. Oh, saya nggak bisa. Mereka akan menerima itu. Dan mulut mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dan diakui, tapi tidak masuk dalam hidup bersama dengan Tuhan. Dan ini sangat mengerikan sekali. Ya, kita lihat pasal 20 ayat 20 sekarang. Nah, pasal 20 ayat 9. Yaitu ada kekeliruan sebentar ya. Saya bacakan pasal 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Coba perhatikan ya. Jadi di kondisi akhir zaman itu, titik akhir zaman, itu akan ada kekuasaan yang gelap itu, yang jahat itu dikuasai oleh iblis dan mengepung kota kudus Allah. Jadi mereka sudah dalam kondisi orang-orang percaya itu tidak bisa lari. Nah, itu digambarkan dengan Lord of the Rings. Kalau kita ingat Lord of the Rings, Return of the King, itu kondisi orang-orang yang sudah dikepung dengan makhluk-makhluk yang mukanya tuh mengerikan dan sangat sadis gitu ya. Jadi bentuknya besar-besar luar biasa, dan orang-orang yang akan dibinasakan umat pilihan itu ada di tengah-tengah dan mereka akan menghancurkan. Tapi apa yang terjadi? Turunlah api menghanguskan mereka. Dan Tuhan bertindak langsung dalam penghakimannya di akhir zaman itu. Dia akan menurunkan api kemuliaannya, api kekudusannya. Dan bagi kita itu kemuliaan yang luar biasa, bagi mereka itu kebinasaan. Ya. Dan ini dilakukan dengan sangat jelas sekali. Oke, kita lanjutkan dan kita akan masuk ke dalam penolakan ini ya. Penolakan. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi Filipi pasal 3:19 sudah saya bacakan. Nah, sekarang kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Perhatikan. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Dan orang-orang itu tidak bisa lari. Masuk gua-gua pun mereka percuma. Gua-gua itu akan runtuh dan menghimpit, menghancurkan mereka. Mereka lari ke sungai-sungai. Tuhan akan tenggelamkan mereka dan mereka hancurkan. Mereka dihancurkan Tuhan di tempat-tempat di mana mereka mau sembunyi, cari tempat kemarin. Bahkan rencana manusia akan ke bulan bikin rumah. Nggak ada gunanya. Membuang uang dan semuanya itu
itu proyek yang gila dan proyek yang konyol sekali. Kenapa? Mau mengatakan bahwa Alkitab itu tidak benar. Kehidupan hanya ada di bumi. Di planet bisa. Kalau planet bisa, berarti Alkitab itu buang saja. Dan mereka mau bikin rumah dan satu ekosistem yang ada di planet, mungkin di bulan atau di Mars, saya nggak tahu. Tapi itu dirancang seperti itu, orang ateis semua yang rancang. Yang tahu Tuhan itu nggak mungkin. Nggak mungkin melakukan itu. Dan mereka betul-betul mau melawan Tuhan dengan ilmunya. Ya. Dan kita lihat ayat yang ketiga ini, maka orang-orang yang tahu Allah itu maha baik, orang-orang universal, atau orang-orang yang liberal, orang-orang yang berkaitan dengan kasih yang begitu besar, belas kasihan yang kebablasan, yang tidak ada keadilannya. Mereka mengatakan, Allah kalau seperti itu bukan Allah. Kasih itu nggak bisa ada murka. Kasih itu tidak boleh ada penghakiman, penghukuman seperti itu. Nah, mereka melawan ini. Jadi artinya apa? Jadi nanti di surga itu semua orang masuk surga semuanya. Universalisme. Dan anihilisme, artinya neraka itu apa gunanya Tuhan? Menghukum orang di neraka buat mainan gitu. Oh ya, kamu ngelawan saya, lihat itu ya. Rasain kamu gitu. Apa seperti itu? Bukan. Itu satu sifat jati diri Allah dalam kekudusannya. Jadi bukan main-main. Karena manusia diberikan kesempatan untuk bertobat, tidak mau datang pada Tuhan. Ya, ini kondisi yang ada. Nah, sekarang kita melihat ada kesimpulan sekarang ya. Apa neraka itu? Jadi neraka itu adalah satu state. Jadi bukan kita berpikir tempatnya, tetapi satu kondisinya. Kondisi apa? Keberadaan Allah itu tidak hadir lagi dalam hidup kita. Keberadaan Allah. Apa keberadaan Allah yang tidak ada dalam hidup kita? Adalah jati dirinya yang penuh dengan kasih, pengampunan, pengorbanan, kesetiaan, itu tidak menghampiri kita, tidak diberikan, dianugerahkan pada kita. Sehingga waktu kita mengalami orang-orang yang dibinasakan, orang-orang yang akan dipisahkan dari hadirat Tuhan, yang masuk neraka itu, maka kita melihat bahwa neraka adalah keterpisahan dari hadirat Allah. Dari tanda petik surga, tempat Allah hadir, dan kamu dibuang di tempat, istilah kita adalah tempat, bukan seperti dunia ini ada tempat, ada apa temboknya, ada waktunya. Di surga itu tidak ada waktu, tidak ada tanggalan, tidak ada hari, nggak ada. Di neraka juga sama, itu kekal. Jadi waktu mereka ditempatkan tanda petik hadirat yang di luar hadirat Allah, yang juga disebut sebagai tempat yang kekal itu, mereka terpisah. Dan itu adalah neraka. Neraka adalah tempat di mana kita dipisahkan dari seluruh kebaikan Allah. Yang kita terima adalah murka Allah selama-lamanya. Yang hadir di sana adalah murka Allah dan tidak pernah berhenti selama-lamanya. Jadi kalau kita baca dalam Keluaran pasal 33 dan ayat 20 atau Yesaya 6 ayat 4, itu kondisi orang-orang yang menerima hadirat Allah, bangsa Israel gitu ya, waktu Allah datang itu, contoh itu ya, waktu mereka lagi marah kepada Musa, minta air, minta daging, minta apapun, atau waktu mereka lagi melihat hati cemburu dari siapa ini, Miriam kepada Musa, adiknya, kan Musa itu adiknya, dan Harun juga iri, kenapa saya nggak memimpin, saya lebih pintar dari kamu, saya lebih berjasa dari engkau, aku yang menyelamatkan kamu waktu bayi. Harun juga mengatakan, aku lebih fasih daripada engkau. Kenapa Tuhan tidak pakai saya? Nah, waktu mereka seperti itu, kemuliaan Allah itu turun. Waktu bangsa Israel melawan Musa, dan Musa waktu mau dilempar, mau dibunuh, mau dibinasakan oleh seluruh bangsa itu yang benci dengan Musa karena tidak memberikan jaminan pada Musa. Maka Musa mau dihukum mati coba. Mereka tidak takut Tuhan. Nah, kemudian kemuliaan Allah turun. Apa yang terjadi? Nah, di sini kita melihat waktu kemuliaan Allah turun, orang-orang yang di dalam hati melawan Tuhan, yang mau dibinasakan, itu langsung dihukum oleh Tuhan. Dan dibukalah bumi ini, ditelanlah mereka, hidup-hidup di sana. Nah, itu cara Tuhan. Dan itu adalah keterpisahan dari hadirat Allah. Dan kita juga sama, itu pemisahan sudah terjadi di dalam gereja. Pemisahan sudah terjadi di dalam kerajaan Israel, pemisahan sudah terjadi dalam masa Yosua, masa Musa, terjadi dan sampai hari ini terjadi pemisahan itu. Cuma nanti akan dikumpulkan bareng di akhir zaman dan akan dihakimi Tuhan
yang tuntas. Ya, oke, yang kedua, perhatikan baik-baik. Kita mau mencari apa itu surga, apa itu neraka, khususnya neraka, maka satu-satunya mulut yang memberitakan dengan tuntas, mengajarkannya, dan memberikan seluruh daripada detail yang ada dan jaminan-jaminan yang ada, bagaimanakah surga itu dan bagaimanakah neraka itu hanya di dalam mulut Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu nabi pun yang mengajar seperti Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang yang membuka rahasia surga itu apa, rahasia neraka itu apa, rahasia akhir zaman itu apa, dan semua berpusat pada Dia. Semua memandang pada Dia. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita lihat neraka itu adalah satu konsekuensi, satu yang tidak bisa ditolak. Jadi kalau kita mengakui Allah itu adalah Allah yang benar, maka ada orang yang tidak benar yang akan diyakini oleh Allah. Allah adalah Allah yang kasih, memberikan kasih-Nya. Dan begitu besarnya kasih Allah kepada kita, maka orang-orang yang tidak menerima kasih Allah, orang-orang yang melawan Allah, yang menghina anugerah Allah itu, orang-orang itu akan dibinasakan. Yohanes 3:16 jelas, Yohanes 3:36 itu lebih jelas lagi. Jadi konsekuensi. Jadi waktu kita menerima kasih, kita harus berani melihat orang-orang yang tidak dikasih, yang dibinasakan Tuhan, dengan ucapan syukur seperti kita dikasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Dan waktu kita melihat orang dalam kebinasaan, oh, haleluya Tuhan. Sama. Sukacita kita sama. Pak, bagaimana kalau yang mati di sana seperti orang kaya? Dan tadi cerita orang kaya dan Lazarus, kalau itu saudaranya gimana? Mana bisa dia bersukacita? Bersukacita tetap. Oh, itu belum bertobat ya saudara kita. Aduh, mama kita belum bertobat, papa kita belum bertobat. Ada di neraka. Kita nggak bisa bersukacita. Nggak bisa kamu tetap bersukacita. Keadilan dan penghakiman Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Dan kita di situ melihat. Maka Tuhan mengatakan, pedang itu akan memisahkan engkau. Dari papamu, dari ayahmu, dari anak-anakmu, dari semua orang akan dipisahkan. Dan di surga kita akan melihat itu, kesempurnaan pedang itu. Dan kita akan bersukacita. Ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat. Ya. Karena waktu sudah, nanti minggu depan kita lanjutkan. Saudara perhatikan, banyak orang yang berkata, aduh saya ingin hidup lebih lama lagi, saya ingin sehat, terus kemudian saya bisa sehat selama-lamanya, dan kalau bisa nggak mati. Perhatikan baik-baik, Alkitab mengatakan, kebahagiaan manusia dan berkat manusia itu umur itu 70-80 tahun. Dan lebih dari itu, saudara tahu, lebih daripada itu, kita berjalan, kita makan, kita minum, dan semuanya, kita akan melihat akibat dosa itu merusak seluruh daripada kehidupan kita. Dan kita tidak bisa tolak ini. Mau makan yang baik, mau apapun, tetap kamu akan mati. Jadi menunjukkan bahwa di dalam diri kita ada roh yang selama-lamanya ingin sekali kita akan hidup selama-lamanya. Tetapi tubuh kita ini itu di dalam kematian, dalam kebusukan. Dan kita tidak bisa tolak ini. Ya, kita tidak bisa tolak ini. Jadi artinya apa? Bahwa kita ini memiliki satu perasaan yang kekal dalam roh kita. Tetapi tubuh kita jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita berumur panjang, kalau orang ingin umur panjang, itu salah besar. Jadi berumurlah sesuai dengan umur yang Tuhan kasih yang sempurna dalam hidupmu. Jadi kalau saya masih bayi dipanggil Tuhan, itu umur yang sempurna. Kalau dia masih sekolah dipanggil Tuhan, itu umur sempurna. Ada yang tua sampai 120 tahun nggak dipanggil Tuhan. Dan dia merasakan betapa susahnya jadi orang tua. Dia akan melihat kemuliaan Allah dalam tubuhnya, bagaimana dosa itu merongrong, seluruhnya membusukkan tubuhnya. Walaupun dia makan apapun, wajahnya nggak bisa, tetap sama, nggak bisa. Dan kalau kita di surga, kita memiliki wajah dan tubuh yang tidak ada cacat, kerut, keriput, dan semuanya. Dan mata kita tidak ada yang sakit. Kepala kita nggak pernah sakit kepala. Kita nggak pernah flu seperti pandemi seperti ini. Di surga nggak akan bisa ada pandemi COVID. Semuanya bersih semuanya. Dan kita berada di tempat sana. Jadi waktu kita melihat neraka, kita bukan hanya melihat kepada neraka, tetapi kita melihat kepada kemuliaan Allah dan membawa kita bersekutu dengan Tuhan.
Jadi semakin kita melihat kebinasaan manusia, kita semakin bersyukur saya tidak binasa. Dan itulah inti keberadaan neraka, memuliakan Allah, meninggikan Allah. Haleluya, amin, amin, haleluya. Dan itu harus keluar dari mulut kita tentang neraka ini. Ya, oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika hari ini kami belajar begitu dalam tentang neraka. Waktu kami melihat begitu banyak konsep dari kepercayaan, pengetahuan manusia tentang surga dan neraka yang jauh daripada firman Tuhan. Bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, dan siapakah di neraka, dan bagaimana neraka. Kami tahu Tuhan, hanya melalui firman-Mu dan khususnya di dalam pengajaran anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Di mana kami bisa mengenal kebenaran-Mu Tuhan, tentang neraka. Dan khususnya berkaitan dengan kasih Tuhan yang indah itu. Kami bersyukur Tuhan jika kami dalam fisikal, dalam masa hidup kami ini, kami mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu berat yang mungkin tak terkatakan. Tetapi kami melihat bahwa segala penderitaan kami, Paulus katakan, tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang kekal. Bayangkan, kesakitan yang hanya tidak lebih daripada 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Dan kita akan dipulihkan oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan selama-lamanya. Dan inilah pengharapan kami waktu kami melihat pergumulan baik diri kami, baik orang lain, keluarga kami, baik orang tua kami dan semuanya. Tuhan, kami tahu ada kemuliaan yang kekal. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamin kami, dan firman Tuhan mengatakan, orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan akan dibawa oleh malaikat-malaikat dan dibawa ke dalam pangkuan hadirat-Mu yang kekal. Dan di sanalah kami akan dikumpulkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Begitu indah firman Tuhan hari ini, dan memberikan kami kekuatan yang kokoh, teguh, terhadap seluruh masa depan kami, pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang berkarya. Dan terima kasih Roh Kudus, karena Engkau yang menjaga seluruh karya Kristus Yesus. Kami serahkan doa ini di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kekal itu. Amin. Amin.